pas yang udah dingin itu waktu itu Ainda lihat ke jendela itu benar-benar ada bayangan cewek. Dia yakin banget itu cewek karena rambutnya panjang. Dia lihat dari rambut, ujung rambut sampai sebahu gini. Lah itu apaan gitu? Itu siapa? Pas lagi sunyi dia dengar suaranya gini. Kak. Halo, selamat datang di Lentar Malam bersama True ID di segmen podcast horor. Dan di segmen podcast horor kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Cak, apa kabar Cak? Alhamdulillah baik. Oke. Kali ini lu mau cerita tentang pengalaman horor lo yang mana nih Cak? Ya, jadi tahun 2005 itu tante gue ada tetangganya yang lagi hamil. Terus tante gue kan suka bikin bubur merah putih nih kalau hari Jumat. Nah, tetangga yang lagi hamil ini, Por ini, dia ada satu Jumat dia main ke sana. Karena dia kan baru tahu kan ada bubur gitu. Terus akhirnya dikasih sama tante gue, ya singkatnya gak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, setelah meninggal itu jadi mulai ada kayak teror dia gentayangan di daerah tante gue ini. Dan itu emang sempet rame banget. Rame banget itu sampai bapaknya tuh sampai marah banget lah. Bapaknya marah karena anaknya dibilang kuntilanak Iya, gitu. karena kan rumornya gitu. Si Rini nih jadi kuntilanak gitu, gentayangin orang-orang kayak gitu. Yaudah, sebelum kalian dengerin cerita lengkapnya Caca, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi ini pengalaman horor dari tante gue, Tante Nani, di tahun 2003. Tante Nani kalau hari Jumat, dia bikin bubur merah putih buat dibagiin ke tetangga. Nah, karena udah kebiasaannya, jadi nggak si tante nih yang bagi-bagiin ke tetangga, tapi mereka yang datang ke rumah gitu buat ngambilin. Nah, kira-kira tante udah ngejalanin itu setengah tahunan. Nah, terus ada satu tetangganya nih yang gak jauh dari rumahnya. Jadi kan ini rumah Tante Nani, depannya itu kan ada lapangan pohon palem, lumayan luas. Nah, itu di belakang lapangan tuh rumah Porini gitu. Ada satu Porini. Nah, dia lagi hamil, datang tuh ada satu Jumat ke rumah Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku baru tahu nih Kak, kalau kakak tiap Jumat bikin bubur merah putih, kata Porini. Iyalah Rin, kamu kan sibuk banget wanita karir gitu, jadi gak pernah ada di rumah. Ini kamu juga cuti ada di rumah karena lagi hamil kan, diledekin kan. Iya nih, kandunganmu udah berapa bulan? Udah 8 bulan nih Tan, doain ya gitu, karena bulan depan kan udah siap lahiran anak pertama gitu. Karena dia happy banget, itu mukanya tuh bersinar banget gitu. Pas udah mereka ngobrol-ngobrol, terus tante gue ngomong nih, minggu besok kamu datang lagi ke sini, nanti aku kasih bubur spesial buat kamu. Oh iya, seneng tuh. Oh iya Kak, makasih ya gitu. Por ini pamit balik. Besoknya hari Sabtu siang-siang tante gue lagi pada di depan rumah, ada kabar katanya Por ini masuk rumah sakit. Nah, terus ditanya kan, kemarin
nggak apa-apa kok, masuk rumah sakit kenapa? Itu katanya jatuh di teras rumahnya, lagi ngepel katanya jatuh gitu. Nah akhirnya ya tante sama tetangga yang lain kan nengokin ke rumah sakit. Nah pas sampai rumah sakit nih, tante nanya, kamu kenapa bisa sampai begini? Iya nih, aku kepleset lagi ngepel di teras. Oh terus pendarahan, tapi udah nggak apa-apa kok kata dokter, pendarahannya udah berhenti gitu. Por ini bilang gini ke ibunya, Bu, ini mau cepet-cepet pulang, bentar lagi rumah kita rame nih Bu, orang-orang mau lihat Rini sama anak Rini. Oh iya, makanya cepet sembuh, biar cepet pulang. Nah pas Seninnya, tante gue tuh sama warga-warga yang lain, tetangga-tetangga itu dikejutin sama berita di toa masjid, di toa musola, yang ngabarin kalau Mpor ini meninggal. Akhirnya mereka berbondong-bondong tuh ke rumahnya buat bantuin persiapan gitulah kalau tetangga ada yang meninggal. Nah pas lagi tante gue tuh sambil bikin bunga gitu, dia nanya nih sama saudaranya, kenapa emang si Rini, perasaan kemarin udah sehat? Ya namanya umur, kita nggak ada yang tahu. Jadi kemarin sore tuh, minggu sore, tiba-tiba dia pendarahan lagi si Rini, lebih banyak lagi pendarahan hebat. Di rumah apa di rumah? Di rumah sakit. Belum pulang ke rumah, masih di rumah sakit gitu. Ya dokter ngabarinnya begitu, Rini tuh udah nggak bisa ketolong. Dan diperiksa emang si bayinya ini udah meninggal duluan di perut gitu. Ya umur kita nggak ada yang tahu ya gitu. Nah udah singkatnya, tante gue yang nggak biasa-biasanya nginep di rumah saudara itu dia nginep. Aku nginep di sini malam ini. Oh ya boleh, tapi bingung kita nih karena dia bukan orang yang tukang nginep gitu, nggak betahan orangnya. Mau acara apapun dia nggak bakal mau nginep gitu. Nah malam itu dia nginep, kita bingung ya udah nggak apa-apa. Nah nginep di situ kan, di rumah gue tuh saat itu cuma cewek-cewek doang karena bokap pulang seminggu sekali. Ya cuman kita cewek-cewek nih berempat. Singkatnya udah Kamis malamnya kan kita udah siap-siap mau tidur. Terus di kamar utama kan gue sama nyokap, karena gue dulu masih SMP kalau nggak salah. Nah itu gue sama nyokap, terus kamar tengah tuh kakak gue satu lagi, cewek juga. Nah yang satu di kamar belakang tuh tante Nani sama Kak Indah tidur di sana. Nah mereka kita kira-kira jam 9:30-an udah tidur, sebenarnya udah tidur semua nih. Nah udah dari kakak lagi tidur nih kan, Kak Indah lagi tidur. Kok gerah banget sih nih malam. Udah tuh mereka gerak bolak-balik nyari posisi yang enak, nggak ketemu-temu. Padahal harusnya zaman itu saat itu di daerah gue tuh harusnya adem, harusnya asri lah gitu, harusnya adem. Ini kok panas banget. Tante gue sampai nyetel kipas tuh yang paling kenceng, yang paling gede. Kok masih gerah aja ya, dipanteng ke dia tuh kipas masih gerah. Kira dia ambil kipas bambu sambil kipas-kipas lagi. Kayak kipas sate gitu. Iya, ditambahin ngipas-ngipas gitu. Terus pas lagi Kak Indah tidur lagi nih nyari posisi nyaman, kok gue kayaknya masih gerah aja sih, udah padahal badannya udah basah. Kok masih gerah aja sih nih gitu. Nah terus gak lamaan dari itu tiba-tiba sunyi, dia bilang suasananya sunyi nih, yang tadinya kedengeran suara kipas, suara jangkrik, ini jadi gak ada, sunyi, jadi sepi banget. Dia bilang langsung dingin nih, dia udah dapet posisi nyaman dia tuh, posisi dia telentang, terus yang kalau dia begini tuh ngeliat ke depan jendela dong. Nah jendela itu luarnya, kalau kamar kita dimatiin nih kan karena dia luar juga gelap, cuman ada penerangan dari rumah tetangga doang loh gitu. Jadi kalau ada yang terbang tuh kelihatan gitu, ada siluetnya lah, ada bayangan. Nah waktu itu Kak Indah, pas yang udah dingin itu, waktu itu Kak Indah lihat ke jendela, itu benar-benar ada bayangan cewek. Dia yakin banget itu cewek, karena rambutnya panjang. Dia lihat dari ujung rambut sampai sebahu gini. Lah itu apaan gitu? Itu siapa? Ini kayak nggak mungkin orang nih. Masalahnya itu mesin air. Kalaupun ada orang duduk,
itu nggak akan kelihatan kepalanya juga gitu, paling gini gitu. Kalau orang diri ya paling kelihatan dengkul doang, paha ke bawah gitu. Tapi nggak mungkin juga karena nggak bunyi. Harusnya kalau ada orang di situ harusnya bunyi tuh, bunyi seng, keinjek gitu. Kok ini enggak? Wah ini bukan orang nih, apaan nih? Pas lagi sunyi dia dengar suaranya gini, Kak. Itu serem banget. Dia panik tuh, takut. Itu apaan gitu? Itu siapa? Itu bukan orang deh, gue yakin gitu. Terus dia pas nengok ke tante gue udah pakai selimut sekujur tubuh. Udah kayak tidur meluk guling gitu, terus dibangunin Kak Indah tuh, "Tan, bangun dong. Itu apaan tuh itu? Denger nggak?" gitu. Terus tante gue tuh kayak nahan selimut dari dalam gitu. Nggak bisa dibuka selimutnya. Tan. Kakak gue lagi panik gitu, kedengeran lagi suara. Kak. Wah, aduh, makin panik kakak gue. Makin panik banget. Terus akhirnya dia nutup mukanya lah. Itu masih ada tuh, siluet itu tuh masih ada. Akhirnya dia tutup mukanya pakai bantal, ya ketiduran sampai pagi. Nah pas paginya dia kan bangun, udah nggak ada nih tante di sebelahnya. Tahu-tahu pas dia mau ke kamar mandi ya ada di dapur, udah menyokap, udah bangun kan. Nah terus belum ke kamar mandi udah, "Tante, semalam tuh apaan sih? Dengar nggak sih? Lihat nggak?" gitu. Tante gue tuh cuman pokoknya dia ngeliatin diem. Tuh kakak gue ngegas banget tuh kayaknya. "Tan, lihat apa enggak sih? Dengar nggak?" gitu. Iya aku tahu, aku lihat gitu. Tuh kan bener. Abis aku takut, katanya, "Kok nggak mau dibuka sih itu selimutnya?" gitu. "Nggak, aku takut. Soalnya aku tahu itu suara siapa," kata Tante Nani nih. "Loh, emang itu suara siapa?" "Itu suaranya si Rini." Kakak gue sama nyokapnya, "Hah, Rini? Nah ini gimana sih? Rini mana? Kan katanya yang Porini itu kan udah nggak ada, udah meninggal gitu." "Ya aku mana aku tahu, tapi aku yakin itu suara dia." Dia bilang gitu. "Kenapa sih kok bisa sampai kayak begini, kok kesannya bisa sampai dia nyamperin ke sini gitu. Aku kan udah janji sama dia kalau Jumat ini kan aku bikin bubur merah putih lagi kan, Jumat itu. Jadi kan itu semalam kan Kamis. Jadi itu bertepatan ya? Iya, jadi pas banget. Jadi itu kan dia harusnya kan dapat bubur spesial itu. Aku kan nawarin dia mau bikinin bubur spesial gitu. Terus itu kakak gue lemes banget. "Aduh Tan, lagian sih janji-janji sama orang jadi kayak begini." Kita kan nggak tahu. Ya aku mana tahu, kemarin masih sehat, datang ke rumahku bawa bubur. Bener. Terus tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ya udahlah, lain kali nggak usah janji-janji gitu doang nih nyokap. Ya udah, akhirnya pas tante gue bikin bubur Jumat itu minta anterin nih sama nyokap ke rumahnya Porini, akhirnya nganterin tuh. Tapi nggak cerita apa-apa, pokoknya nganterin gitu. Datang tuh jawara sama Ustadz Muslim. Selesai habis sholat maghrib datang ke rumahnya, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam, sini pada masuk." Masuk tuh di ruang tamunya ngobrol. To the point aja nih si bokapnya. "Ini bagaimana jadi urusannya? Maunya bagaimana?" Nah Ustadz Muslim bilang, "Gini ya Pak, saya juga bingung ini sebenarnya. Kok kayaknya nih berita nggak udah ya. Saya mohon maaf nih, saya tanya dulu sebelumnya. Emang Rini sebelum meninggal sakit apa sih?" Ditanya gitu kan. "Rini nggak sakit lagi. Jatuh dia, lantaran kepleset lagi ngepel, pendarahan. Meninggal, emang udah umur," gitu nih bokapnya. Nah terus emaknya nyeletuk gini, "Apa itu kali ya Pak? Gara-gara bayinya nggak dikeluarin." Terus jawara bingung nih. "Maksudnya gimana Bu?" Gitu. "Iya jadi gini," kata ibunya kan. Jadi si Rini itu dibungkusnya, dikafanin, anaknya nggak dikeluarin, bayinya nggak dikeluarin. Astagfirullahaladzim, kaget kan? Kok bisa? Kan Porini kan perempuan, yang mandiin kan juga ustazah ya perempuan. Jadi ini yang laki-laki emang nggak tahu. Dan ustazah juga nggak kayak comel ngomong, si Rini nggak gitu. Jadi makanya nggak ada yang tahu kan? "Kok bisa sih Bu?" kata Pak Ustadz. "Pak, kenapa nggak dikeluarin dulu bayinya? Itu bener-bener dibungkus semua bareng." Ya dokter bilang bayinya nih udah nggak bernyawa, Rini nggak bernyawa, ya udah sama aja dan udah dibarengin aja, dimakaminnya dibungkus aja langsung kayak gini, nggak apa-apa, nggak dikeluarin.
Itu bagaimana ini kita solusinya Pak Ustadz? Kita bongkar lagi apa gimana? Ya udah nanti 40 hari kan itu belum 40 hari. Nanti 40 hari kita ke sana ke makam. Kita doain lagi ya gitu. Ya udah 2 hari kemudian benar nih Pak Ustadz terus keluarganya Porini ke makam lagi. Oh itu pas 40 hari? Pas banget 40 hari. Nah, terus pas keluarganya ini udah pada sampai ke pemakaman, terus mereka doa kan. Selesai doa, Pak Ustadz ngomong ke bokapnya Porini, Pak, coba deh ngomong Bapak, apa yang kira-kira Bapak mau ngomong deh nih di sini. Saya sih nggak nganjurin orang-orang harus kayak gini, tapi coba aja barangkali dengan Bapak ngomong gini gitu. Ya udah akhirnya ngomong nih, Rin, apa bener lu jadi kuntilanak? Bokapnya, orang-orang bilang lu jadi kuntilanak, Rin, emang bener begitu? Kalau lu jadi kuntilanak, kenapa gua nggak lu samperin gitu? Lu udah sama anak lu, yang seneng yang tenang di sana. Gua udah, insya Allah gua ikhlas. Laki lu ikhlas, mak lu ikhlas. No, kesian mak lu nangis terus lantaran denger lu jadi kuntilanak. Udah ya Rin, cukup ya, jangan begitu lagi. Sudah tuh, udah Pak Ustadz, begitu aja dah saya ngomong. Udah, pas mereka selesai doa, mereka pulang. Pas pulang itu kan, itu pas banget 40 hari. Dan malamnya abis sholat isya tuh ada tahlilan. Tahlilan 40 harian. Nah, malam itu, bokapnya diimpiin sama Porini. Jadi dia ngimpi, dia ngeliat anaknya nih, Porini, cantik banget. Rapi, bersih, bukan kuntilanak dia bilang. Terus dia bawa bayi, ada anak bayinya, dia bawa terus kayak keangkat terbang gitu terus sama hilang ke langit gitu putih. Nah, pas besok paginya dia ngomong sama bininya sama ibunya Porini nih, Bu, bener kali tuh yang orang-orang bilang. Tapi sekarang Rini udah bahagia tuh, udah seneng dia sama anaknya udah ke surga kan. Gue diimpiin semalam. Ya udah dah Pak. Gitu. Nah pas sejak yang 40 hari itu, sejak bokapnya diimpin udah besok-besok tuh udah nggak ada lagi cerita-cerita, bener-bener orang-orang tenang, udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Nggak ada teror dari Rini lah ya? Iya udah nggak ada lagi, dari situ udah selesai. Oke, itu tadi cerita dari Caca. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, gue mengajak teman-teman semua untuk mendoakan almarhumah dari Porini. Semoga beliau diterima di sisinya. Oke, dan untuk pertanyaan pertama sekali, ini ada gak cerita lagi tentang bayinya yang gentayangan juga atau apa? Cerita itu sih nggak ada. Nggak ada? Nggak ada cerita tentang bayi. Itu juga cerita tentang si kuntilanaknya, bentuknya pun bukan kayak orang hamil, nggak. Yang orang lihat tuh kayak bajunya aja kayak orang kelonggaran gitu, kayak gede. Nggak tahu deh. Kalau bayinya sih nggak ada. Bayinya nggak ada ya? Cuman yang penjaga itu doang, suara nangis bayi, gitu doang. Dan sampai sekarang pun nggak ada yang terpecahkan masalah yang di kuburan Rini itu siapa yang bawa baju-baju bayi itu. Iya, nggak ada tahu itu. Masih misteri karena keluarganya juga ya udahlah. Gitu. Karena itu benar-benar bukan keluarganya nggak ngebawa itu. Dan penjaga makam bilang pun itu cuma sehari semalam doang, besok udah nggak ada, udah bersih lagi. Bener-bener gitu, bersih. Bener-bener bersih, itu pakaian bayi ya gimana sih popok-popoknya. Iya. Gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya soal yang pada saat 40 hari warga dan keluarganya juga mendoakan di kuburan Porini ya. Dan itu sempat ada pembongkaran nggak? Nggak ada sih, karena mereka nanya ke Pak Ustadz pun, Pak Ustadz kan bilang nih nggak ada, nggak usah gitu. Ya jadi bayinya pun ya nggak dipisah, tetap masih begitu, masih nggak dibongkar juga. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang itu masih ada di perut yang Porini. Dimakamin bareng gitu. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup, dan teman-teman jangan lupa untuk nonton podcast horor Lentar Malam di True ID. Ada 6 episode dan kalian nonton satu-satu, dan itu nggak ada di tempat lain, cuma ada di True ID. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Kak Caca pamit. Bye.